hubungan aku sama Reza tuh spesial kan. Kita berdua ini sama-sama punya sesuatu. Sebenarnya ini adalah masalah yang serius Om. Iya, kenapa tuh? Ini bisa membuat bumi kebalik. Aku tahu ya, dia tuh punya bisikan maut di kepalanya. Bisikan seorang monster gitu, yang dimana bertentangan sama pikiran kita sendiri gitu kan. Kembali lagi di Tripod, Om Tripod Guys, dengan saya Edo Saipullah, Edo ganteng demi Allah. Nah, ini ada Om Diki. Bentar. Ini ada teman saya Om Diki. Nah, ada juga narasumber kita Teh Vika. Ayo Vika naon? Vika apa Teh? Apa coba? Saya tanya Vika apa ya? Bentar. Pikachu. Vika apa sih Teh? Vika aja nggak apa-apa. Vika aja pokoknya. Soalnya ujungnya ngaran mantan orang bisa. Taunya Vika. Bisa. Halo, Revi, nonton ya Revi ya? Nah, Teh Vika ini apa? Iya apa coba? Nah, Teh Vika ini teman-teman, mungkin teman-teman banyak yang belum kenal siapa Teh Vika ini. Teh Vika ini kita bingung nyebutnya apa ya? Multi talent, multi apa lagi Teh ya? Pokoknya bakal jadi multimedia. Bukan, multimedia bukan. Galeri. Nah, ini jadi kegiatan Teh Vika ini yang pertama adalah seorang penyanyi. Udah penyanyi itu MC. Nah, MC-nya bukan main-main, dia MC protokoler juga ya. Dari MC. Lanjut ke WO ya. WO sekarang penulis dan juga aktivis juga mungkin ya, salah satu aktivis. Penulis pengalaman di hati saya tidak? Tidak. Oh, tidak. Mungkin kalau apa namanya? Aktivis belum ya. Belum. Cuman antusias aja. Antusias. Ya. Penyanyi juga belum dimasukin ya tadi? Penyanyi udah. Oh, udah. Penyanyi apa nih? Ini apa namanya? Tagonian. Oh, Tagonia. Nah, saingannya bisa Sabian dong ya. Sebelum kita terus tapi punya juga kelebihan ya. Kelebihan dari apa Teh? Bipolar. Kalau di mata saya kelebihannya enak dipandang aja sih. Wih. Oh iya kita. Daripada Om Edo yang di sini gitu kan. Bisa. Saya jadi lupa lagi saat melihat Teteh, lupa lagi. Tarik nafas dulu ya. Oke. Punten. Katanya dia juga punya kelebihan bipolar sama borderline. Sebenarnya aku nggak mau disebut itu sebagai kelebihan ya. Bilang aja itu tetap mental disorder. Yang istilahnya aku adalah penyintas gitu. Situ. Nah, nanti karena bisa. kalau dibilang kelebihan juga itu sebenarnya bukan kelebihan gitu. Bukan ya. Nanti teman-teman juga bisa dapat motivasi lah di Teteh. Tapi sebelum nanya-nanya, kita tanya dulu nih, kan penyanyi ya. Ada tebak-tebakan dulu sedikit. Waduh. Siapa Om Diki? Apa nih? Nih, tapi masih lingkungan nyanyi lagu. Oke. Tebak-tebakan orang Sunda kan? Orang Sunda. Aduh deg-degan. Kela-kelanan sih Podi. Sugan. Lagu Konyal, tahu kan Konyal? Konyal tahu. Nah, lagu yang menyanyiin tentang Konyal lagu apa? Konyal. Ya, penyanyinya itu legend almarhum orang Bandung. Konyal. Kalau memang penyanyi udah berapa lama berarti? Dari SD. Wih, harusnya tahu ya. Masa nggak tahu? Harusnya tahu. Bantu dong. Ini apa sih Konyal? Ayo, coba. Bukan Konyal. Iya. Konyal itu markisa ya. Iya, buah yang kayak ini. Ya, yang asam. Benar. Nggak tahu. Taluk. Ada nih lagunya Teh, lagu Nika Ardila. Lagunya gini nih, pengen dengerin? Coba. Aduh, kira lagi gini lagi. Deg-degan saya lagi situ bodoh. Ya, soalnya beneran ini aneh banget. Lagu tentang Konyal yang dinyanyikan oleh Nika Ardila. Ya, lagunya gini. Mengapa Konyal lakan api cinta yang membara gitu Teh ya. Bener kan? Gitu dia. Nah, teman-teman gitu. Langsung cengol loh. Tapi bener kan? Bener ada Konyalnya. Iya. Iya. Kita lanjut nih ke biografi dari sosok Teh Vika. Panutan teman-teman. Om Diki nanya sekali. Teh, untuk Teh Vika ini yang saya tahu nih ya, Teh Vika ini MC ya. Padahal di balik itu banyak
selain MC. Nah, tapi kenapa Teh Vika lebih dikenalnya sebagai MC? Apa karena sering tampilnya sebagai MC atau gimana Teh? Sebenarnya gini sih, sebelum jadi MC, aku tuh lebih dulu jadi penyanyi. Karena dulu aku sempat ada di salah satu girl band juga, namanya Miki Mini. Dulu tuh Tahun berapa itu Teh? itu tahun 2011. Saya waktu SMP. Miki Mini itu tuh. Enggak tahu. Ya, Jadi maaf. nggak apa-apa. Jadi mungkin aku juga nggak ngerti ya kenapa banyak teman-teman yang taunya tuh aku tuh MC gitu. Tapi mungkin sebagian besar juga banyak yang tahu aku tuh penyanyi dibandingin MC gitu. Jadi sebenarnya kalau dilihat sih mungkin tergantung segmen orang-orang yang mengenal akunya ya gitu. Jadi kayak misalkan teman-teman yang biasa di event gitu segala macam, pasti mereka lebih mengenal aku tuh kayak MC gitu. Tapi kalau misalkan orang-orang yang istilahnya di bidang musik apa ya, pasti lebih mengenalnya aku tuh musisi dulu baru jadi MC gitu. Nah, itu gitu. girl bandnya Miki Mini. Tahu Miki Mini? Yang tikus? Tahu ya, tahu nggak? Tapi kalau Smash tahu? Tahu. Tak coba tanya ke Teh Vika. Kenapa ya? Smash kenapa? Ada hubungannya Miki Mini sama Smash? Ya sama-sama naik di era itu. Sama naik daerah itu ya, Iya. bareng-bareng ya. Terus Sama-sama cepat naik di cinlok era nggak? itu. Apa? Nggak cinlok. Enggak beda. Nah. Kalau Smash kan laki-laki, Miki Mini kan perempuan. Iya, maksudnya pernah satu lokasi terus terjadi cinlok. Kita bukan gosip ya di sini ya. Jadi itu pertanyaan lucu sih Ya. sebenarnya. Karena apa ya? Aku tuh pada saat di dunia entertain juga pada saat itu gitu ya. Aku termasuk orang yang disebut antisosial nggak juga. Cuman mungkin aku tipikalnya lebih penyendiri. Jadi aku nggak terlalu masuk ke pergaulan bareng sama teman-teman artis gitu dan yang lain-lain. Jadi aku lebih seneng tuh diem di base camp pada saat itu, terus baca buku, main game, dibandingin aku harus keluar terus ngumpul rame-rame gitu. Mungkin aku cenderung termasuk orang yang lebih senang menyendiri gitu pada saat itu gitu. Jadi kalau misalkan ada yang bilang pernah nggak sih cinlok sama boy band gitu ya, atau enggak sama dunia entertain, ya ada mungkin yang pada saat itu berusaha cinlok sama aku. Wih, Cuman nggak direspon. bukan, aku tuh terlalu gimana ya orangnya. Aku selalu berpikir kalau misalkan aku pacaran sama, pada saat itu ya, kalau misalkan aku pacaran sama public figure, otomatis kayak privasi aku jadi bakal milik semua orang. Dari publik. Iya gitu, dan aku kurang suka gitu. Makanya bukannya aku nolak orang itu karena misalkan gue terlalu cakep buat lo misalkan Enggak gitu, tapi lebih ke bener-bener Menjaga privasi. Menjaga privasi aku. Tapi dulu. sekarang mengapa malah jatuh ke emang Kenapa Bang Diki? aku pengen nanya balik. Iya, ditanya balik. Oke, nanya balik. Apa yang mendasari teman-teman berdua ini bertanya seperti itu? Apa yang kalian tahu tentang rahasia aku? Oh, karena di depan ada siapa yang kenal itu. Kenal. Itu teman saya, itu teman. Namanya siapa? Kalau saya kan Diki, Iya. nggak usah disebutin juga. Kan kita teman satu boy band juga. Cuman yang nemenin Teteh tadi pas masuk, saya asal Perasaan kenal gitu. Soalnya waktu tahun berapa ya, 2012 gitu kalau nggak salah. Bentar minum dulu ya. Iya, gitu. nggak apa-apa. 2012 Smash itu pernah ke rumah saya. Oh, ke rumah. Smash. Oh, kota Smash. Ya. Oh. Smash itu pernah ke sekolah saya. Ah. Nah, di situ seperti lihat sosok personilnya ya. Hmm. Bener nggak itu di depan bisa salah, bawa mirip? Benar. Kenapa itu bisa akhirnya jatuh cinta juga ke atau baiklah ngumpul nggak? Iya, Punten. jadi apa ya? Ini tuh ada mungkin aku juga nggak tahu ya, karena dari dulu tipikal cowok aku itu nggak bukan orang yang hidup di dunia entertain. Mungkin saya dulu pernah nggak ya, lupa. Banyak mantannya soalnya takutnya ini saat ini. Terus pada saat itu intinya ya biasalah ya, cowok kan deketin gitu ya dan lain-lain gitu. Mungkin awalnya, bukan mungkin sih, memang pada awalnya itu aku tuh sama sekali nggak yakin sama Reza.
gatel soalnya ya. Disebutin juga teman-teman ya. Padahal saya nggak nyebutin loh. Soalnya dari tadi kayak di anonimisnya gitu kan, kayak pegel nanti Iya, gitu iya. tenggorokan. Jadi awalnya juga pas Reza deketin tuh kayak, aduh kayaknya enggak deh gitu. Cuman dia tuh pinter gitu. Pinter apa tuh? Pinter Mungkin nyanyi. Pinter ngambil hati. iya, skillnya mungkin udah di atas rata-rata lah ya. Jadi pas ketika aku mau jawab pertanyaan dia soal relationship, dia langsung nyetop aku. Jadi kayak, enggak, aku nggak butuh jawaban kamu. Jangan dijawab, nggak usah. Tapi aku pengen kita jalanin dulu aja. Gitu. Wih, coba dulu ya, iya, baru karena setelah aku cerita sama Reza juga gitu ya, dia bilang alasan dia kenapa nyuruh aku berhenti buat jawab pada saat itu. Karena dia tahu kalau misalkan aku bakal nggak nerima dia. Oh, bisa dicoba nih teman-teman ya. Kalau iya bakal ditolak. Enggak, Dok. Tahan Dok. dulu. Mungkin yang Reza pakai itu adalah biasanya trik lama. Nah, Soalnya saya pribadi pun menggunakan Kayak cara gitu. itu. Saya nggak kenyamanan zaman mereka. iya. Terlalu tua soalnya. Jadi Nah. soalnya gitulah. Oke, kembali ke soal ini ya. Ini sejak kapan Teh Vika ini menulis? Di sini dulu juga ditulis Teh Vika sebagai penulis. Terus tulisannya itu tentang apa Teh? Oke, jadi awal mula aku nulis itu sebenarnya dari zaman aku SMA. Aku suka bikin puisi, terus lirik juga berarti menulis kan gitu. Karena aku di sini juga suka bikin lagu sendiri gitu. Berarti itu dari SMA. Nah, waktu aku kuliah di Vkom itu kan banyak apa ya, kayak trigger-trigger buat aku, motivasi lah ya, dimana aku ngasah lagi tuh kemampuan aku buat nulis, entah itu artikel, entah itu berita gitu kan. Dari situ aku kayak kayaknya emang aku seneng banget deh gitu nulis gitu ya. Tapi kepotong karena waktu itu aku langsung dikontrak sama salah satu girl band itu. Akhirnya berhentilah tuh aku nulis gitu. Nah, kenapa bisa nulis lagi sekarang gitu ya? Buku ya, kalau nulis lagu sih masih gitu dari kemarin-kemarin. Cuman kalau misalkan nulis buku, motivasinya sih semenjak pandemi aja. Karena WO ada nggak sih kegiatannya? Nggak ada ya gitu ya. Ada tapi paling sedikit gitu kan. Jadi kayak banyak banget waktu luang. Akhirnya aku nyoba nyelesain draft naskah aku dan akhirnya selesai gitu. Dan kemarin akhirnya aku ajuin ke salah satu penerbit, namanya Media Kita. Dan alhamdulillah mereka menyambut tulisan aku dengan baik gitu. Jadi penasaran, bukunya namanya apa ya? Jadi sebenarnya aku masih pengen nge-explore soal judul, cuman sampai detik ini judulnya Edelweiss. Edelweiss, bunga kayak abadi. bunga ya? Iya. Nih teman-teman kepoin di bunga Edelweiss. Bukunya namanya Edelweiss. Sudah Jadi launching ya? Karena baru mau. Jadi karena kenapa Edelweiss itu karena salah satu latar lagu di balik si kisah ini tuh lagunya Edelweiss, lagunya Firsa bareng aku. Itu Iya. Firsa Besari gitu. Bareng Firsa Besari yang Firsa waktu orang yang Bandung. salah. Nah itu ya. Jadi luar biasa sekali tuh ya. Jadi Betul. jujur aja sekarang ini saya nih Om ini lagi bingung. Bingungannya apa lagi? Soalnya takut kena kick balik. Iya, makanya. Soalnya Teteh ini juga MC. Kalau misalkan penulis kita masih bisa tanya. Masalahnya MC-nya luar biasa ya. Santai. Malahan santai. tadi ditantang. Ya udah kalau gitu kita balik posisi dia yang nanya. Nah, boleh kalau misalkan mau kayak gitu. Ya Teteh mau nanya saya nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Saya jadi bingung soalnya. Untuk MC-nya lebih di protokolnya berarti formal ya, dalam lingkup formal. Iya, jadi sebenarnya kalau MC protokol itu aku baru mulai sekitar 2 tahun lalu berarti. 3 tahun yang Berarti lalu. 2018-an ya. 3 tahun yang lalu aku baru mulai MC protokol. Terus event terbesar aku sih entah itu bisa dibilang prestasi atau enggak, tapi ketika pelantikan anggota DPRD Cimahi tahun 2019 itu tuh aku diusung sebagai MC protokolernya gitu di situ, dan aku
seneng banget sih, maksudnya bisa dapat kesempatan itu ya gitu. Nah, awal jadi MC itu ceritanya gimana? Apakah belajar dulu atau memang otodidak aja lah nyobain? Oke, jadi dari aku SMA itu sebenarnya aku udah kerja di salah satu TV lokal. Itu sebagai host di 3 program, berarti ada namanya Catatan Perjalanan, Diari Ramadan, sama satu lagi, aduh bentar ya, program aku satu lagi apa ya? Braga namanya, Braga Maksi dan Gaya Hidup. Itu awal terjunnya ke situ, berarti nggak punya modal, maksudnya belajar dari apa langsung aja gitu gimana? Iya, jadi kayak kita banget ya. Jadi mama aku tuh apa ya, ada temennya yang punya anaknya tuh kerja di stasiun TV lokal gitu. Terus nanyain lah sama mamaku, itu Vika mau nggak kalau misalkan jadi host di sini gitu. Ya udah, tanpa ilmu apapun gitu ya, terus cuma modal nekat doang sama modal berani lah ya istilahnya, aku ikutan audisi lah gitu, ikutan audisi dan ternyata aku lolos. Pada saat itu awalnya dikasih 1 program, terus nambah lagi sampai ke 3 program gitu. Itu Braga di TV lokal ya? Iya, di TV lokal. Soalnya saya pernah nonton juga waktu itu. Oh iya, serius. Nah, dia juga mengisi acara di TV apa dulu? TV TV tetangga. rusak. TV rusak ngisi acaranya ya. Nah, jadi dari sana terjun ke MC. ya. Kenapa bisa jadi MC padahal dulunya suka penyendiri ya, sedangkan MC mah kan sendiri MC juga. ya tapi ninggal di jelema loba terus. Itu pertanyaan bagus. Jadi public speaking itu kayak terapi kalau buat aku. Karena jangankan buat ketemu orang banyak, aku di rumah aja jarang banget bisa dihitung jari aku keluar kamar terus bersosialisasi sama keluarga aku. Kebayang nggak sih? Jarang banget. Kebayang nggak sih? Di rumah aja aku jarang ngobrol gitu. Tapi kerjaan aku kayak gitu kan. Nah, aku berpikir kayak terapi apa nih yang kira-kira aku tuh nggak bisa nge-improve diri aku sendiri lah ya gitu. Karena kalau misalkan aku bergantung terus sama diri aku yang gini-gini aja gitu, ya menurut aku itu buang-buang waktu gitu. Buang-buang waktu, harus ada sesuatu yang at least perkembangannya, efek positifnya buat aku gitu. Jangan buat orang lain deh gitu. Tapi awalnya pasti deg-degan banget tapi ya. Aku tuh ya pastilah nervous iya karena seorang kebayangkan gitu ya, seorang yang terbiasa penyendiri, tiba-tiba harus nyapa banyak orang gitu. Apalagi tantangan aku tuh benar-benar ditempa itu pada saat aku jadi girl band. Karena kan itu benar-benar ketemu banyak orang yang istilahnya benar-benar antusias nih ketemu sama kita, dan kita harus nge-treatment mereka dengan baik dong. Betul. Gitu. Kita nggak mungkin kayak nyuekin mereka, nggak mungkin gitu kan. Jadi di sana tuh walaupun awalnya benar-benar kayak terpaksa gitu ya, kayak terus sebenarnya aku tuh nggak bisa nih ketemu orang banyak, nyapa orang banyak kayak gini karena ada insecurity lah dalam diri aku kan. Cuman lama-lama dari situ aku semakin terbiasa juga gitu. Jadi pas ketemu banyak orang, ketemu orang baru, memang mungkin awalnya agak adaptasi dulu ya, kayak mikir aduh bentar ya ini ngomongin apa ya dan lain-lain gitu. Cuman si waktu adaptasinya mungkin sekarang lebih cepat gitu dibandingin sebelumnya. Perubahan berarti mengaruhi lingkungan. Tadi nanya naon poho deui kala. Modenya. Benar. Pengalaman unik nih, kan pernah jadi tadi teh yang Miki Girl band, terus MC itu ada pengalaman uniknya nggak sih teh? Di masing-masing profesinya itu. Ya pasti ada kan ya. Ada. Apa nih kepo? Jadi ini sedikit cerita ya kenapa aku bisa masuk girl band. Jadi sebenarnya aku tuh terjebak pada saat itu. Girl band Miki Mini ini diusung sama Dika ex Peter Pan dan juga sama Aimot The Titans gitu. Nah, aku tuh ditelepon nih sama Aimot. Pada saat itu aku masih dalam sebuah band, di mana band ini alirannya tuh hardcore. Jadi rambut aku tuh mohak di sebelah. Oh, pernah? Iya, gitu. serius. Botak sebelah, udah gitu tiba-tiba ditelepon, dibilangnya bakal ada project buat solo.
Kamu datang aja ke sini, dia bilang. Berarti dulu rock and roll teh. Banget. Tapi kenapa penyendiri ya? Asa mal mungkin dah rock Iya. and roll banyak pasti. Nah, menurut kalian nggak mungkin kan? Iya. Tapi itu ada. Jadi orang yang kelihatannya kayak ceria nih ya. Misalkan kayak aku nih sekarang gitu ya. Kita ngobrol enak gitu ya. Tapi kan kita nggak pernah tahu apa yang ada dalam pikirannya dan apa yang ada dalam hatinya gitu. Siapa tahu di rumahnya mah tahajudnya rajin. Amin, sholatnya ya pasti, Allah. Itu Om, Kayak kalau saya. kalau bilang seperti itu saya banget Om. Ya. Saya tahajud rajin, Jumatan rajin, tahajud saking rajinnya saya siang malam tahajud. Jumatan tiap hari. Subuh juga nggak pernah lewat. Orang lain 2 rakaat, ini 4 rakaat. Oh, luar Saking biasa. rajin. Ini ada tambahannya. Bagus. Nah, ceritanya gimana pengalaman? Jadi dipotong teh punten teh. Jadi intinya aku tuh dibilangnya bakal ada project solo gitu. Akhirnya aku dateng lah ke rumahnya Adika pada saat itu. Oh kirain Adiki. Jangan Adika ya. Om-om Pas gitu pas namanya. nyampe ke sana, aku bingung. Kenapa kok banyak cewek-cewek gitu ya? Di sini semuanya tuh girly ya, kecuali aku. Aku tuh nggak pernah pakai heels sama sekali, nggak bisa dandan. Jangankan dandan, pakai lipstick atau eyeliner pun aku tuh nggak pernah sama sekali. Kalau kenal saya dari dulu pang di lipstick gitu ya. Kalau di sini. Jadi kayak agak kaget juga ya, kok banyak cewek gitu ya kesini, ini sebenarnya ada apa? Terus tiba-tiba dipanggil ke studio, terus disuruh nyanyi di depan para wanita-wanita itu gitu ya. Terus kayak ini apa ya gitu, bentar dulu. Beres disuruh nyanyi, tiba-tiba dibawain heels. Kamu ukuran kakinya berapa? 38, aku bilang gitu. Oh, tolong ambilin sepatunya. Coba kamu ikutin gerakan dia, kamu ikut ngedance gini deh. Ngedance pakai flat shoes aja, aku belum tentu bisa ya. Dan ini pertama kali harus ngedance pakai heels. So kayak, bentar dulu gitu kan. Ini tuh kenapa aku disuruh joget gitu kan? Kayak diambilin dan aku sama sekali nggak bisa. Jadi di antara teman-teman yang lain mungkin aku bisa nyanyi. Punya suara. Cuman kalau misalkan ngedance itu aku sangat nggak bisa gitu. Kayak mereka tuh sampai kesel ngajarin aku ngedance. Ya aku bilang aku datang ke sini bukan buat jadi girl band gitu, tapi mau ada proyekan solo. Tapi tiba-tiba langsung keterima dan langsung diselamatin gitu, kayak selamat ya kamu sekarang bergabung. Kayak gitu. Tapi di situ langsung stylenya berubah. Oh iya, karena kan pasti langsung diatur sama manajemen gitu pertama. Sampai aku tuh sempet agak-agak kena bully sih sebenarnya dulu tuh sama temen-temen aku yang taunya aku tuh nggak kayak gitu. Gitu kan, asalnya dandanan aku kayak celana jeans, sepatu Keds, terus kaos gitu kan, semi tomboy gitu. Semi tomboynya gitu. Terus tiba-tiba aku pakai rok terus joget-joget di TV gitu kan. Sampai aku baca nih ya, waktu itu zamannya Twitter tuh. Aku baca di Twitter ada salah satu temen aku. Jadi dulu tuh dia tuh sempat ngajakin aku dugem nih ceritanya. Dan aku sama sekali nggak suka dugem. Aku diajakin ke tempat dugem, terus aku kayak mau nangis gitu. Tempat dugem karena aku pengen pulang, karena aku ngerasanya kayak ada di dunia lain nih, kok gelap banget. Terus kayak ngeliat orang-orang yang aku nggak biasa lah ya gitu. Terus dia nyibir aku gitu di Twitter. Dulu gue yang ngajarin dia joget-joget tapi dia nggak mau. Sekarang ngeliat dia joget-joget dan sebagainya. Oke. Iya. Gitu. Terus dibalas nggak? Enggak. Memang jadi artis itu sebenarnya ada ini ya teh, banyak tekanan juga ya. Makanya Om Diki mau jadi artis nggak? Mau sih, tapi artis yang lain aja. Artis apa? Boyband nggak mau boyband? Oh enggak. Artis talk show aja nanti ya. 19 Oke, detik. teman-teman, makin seru aja obrolan kita kali ini. Masih banyak pertanyaan yang harus kita sampaikan. Dan juga mungkin kita akan nanti tanya tentang single terbarunya Teh Vika. Jangan kemana-mana, tetap di Tripod. Om Trip Podcast. Kembali lagi di Tripod, Om Tripod Podcast. Tadi sempat terjeda sedikit ya perbincangan kita sama Teh Vika. Beliau juga penyanyi ya Om ya? Penyanyi. Mungkin bisa tanya dari awal karirnya memang menyanyi ya. Nah, sampai tergabung di girl band Miki Mini. Nah, yang saya baca sebentar lagi akan mengeluarkan single terbaru.
Betul. Judulnya apa itu Teh? Nah, jadi aku sama band aku yang sekarang, Hujan Esok Hari. Oh itu band, Iya. bukan solo? Bukan solo. Sebenarnya ada juga single aku yang solo, bisa didengerin langsung di Spotify juga. Spotify teman-teman. Judulnya Tunggu Aku gitu. Wih. Nah, tapi yang sekarang yang terbaru itu emang aku lagi ngegarap single bareng sama band aku, Hujan Esok Hari. Itu judulnya ada banyak sih sebenarnya. Yang awal mungkin Utara. Utara. Berarti Hujan Esok Hari itu judul album? Atau judul nama single? bandnya. Oh nama bandnya. Utara. Judulnya Utara, ada satu Utara ya. Boleh sedikit? Nyanyi. Mungkin lagu yang udah dirilis Iya. aja ya. Boleh. Bentar, yang mana ya? Kebanyakan ya. Oh ini aja. Bukan konyol tapi kan? Bukan. Aja. Konyol itu. Ini judulnya Last One. Ini adalah single dari album kita yang sebelumnya. Nyeritain tentang kisah cinta yang menurut aku sih bisa dibilang abadi ya, karena satu pasang sepasang ini salah satunya udah meninggal gitu ya, tapi mereka kayak masih saling menyampaikan rasa rindu gitu. Judulnya Last One. I stay up in the sky, looking down to the mountain, trying to tell you a secret. I will give you a sunrise. Nah gitu aja. Duh, jadi dengerin Om, saya. Om bisa lihat nggak Om? Sama saya juga tuh. Soalnya kenapa saya Dengerin. merinding? Karena liriknya sedih. Nggak ngerti ya. Saya nggak berani ngeliat. Kirain karena ngerti. Nggak berani ngeliat, takut rapuh. Ini berat. Iya. Kalau dipakai tuh suka ditempelin stiker ya fragile. Tuh. Jangan dibanting gitu ya. Iya, jangan pecah. dibanting. Barang-barang rapuh. Nah itu single bersama dengan Hujan Esok Hari. Nah itu nanti mayor label? Enggak, kita indie. Oh indie. Betul. Iya, Jadi kayak si Hujan Esok Hari ini adalah salah satu proyek aku bareng teman-teman aku, di mana kita bisa nuangin sisi idealis kita gitu. Oh, oke. Keren ya. Keren. Nah tapi di balik semua ini Teh Vika ini mohon maaf nih ya, Teteh ini boleh dibilang penyintas bipolar dan juga borderline. Nah buat teman Om Trip yang belum tahu apa itu bipolar dan bagaimana cara menangani bipolar, kita langsung tanya sama Teh Vika. Oke, mungkin aku cuma bisa ngasih tahu secara general ya, karena yang tahu spesifiknya kayak gimana itu pasti harus datang ke profesional, entah itu ke psikolog atau ke psikiater. Tapi yang aku rasain secara general mengenai bipolar sama borderline itu adalah mood swing, gitu. Jadi mood swing nggak bisa kita rencanain kapan datangnya gitu ya, kayak cinta aja gimana gitu ya, kita bisa suka sama orang tiba-tiba itu gitu. Dan mood swing yang ada di bipolar dan juga borderline itu juga bisa datang tiba-tiba itu gitu. Dan perbedaannya mungkin kalau borderline itu kita tuh mandang semua tuh hitam putih, jadi selalu ada kebingungan gitu. Misalkan ini tuh salah nggak ya, ini tuh benar nggak ya gitu. Kadang kita nggak bisa nerima masukan dari orang lain padahal itu sebenarnya benar gitu. Contohnya misalnya aku bawa sampah sembarangan nih, bawa sampah sembarangan. Aku dari sisi borderline aku berpikir bahwa apa sih efeknya kalau misalkan aku buang satu sampah, kan kayak bakal kecil banget dan kayak cenderung kayak ya masih bisa ditoleransi lah gitu, aku mikirnya gitu. Tapi padahal kan sebenarnya itu nggak boleh gitu. Cuman pada saat salah satu gejala borderline itu muncul, kita tuh ada di kebingungan itu gitu. Jadi kayak ini benar nggak ya, ini salah nggak ya gitu. Tapi kita cenderung kayak nggak sih, yang aku lakuin mah nggak kenapa-napa gitu. Makanya mungkin orang-orang yang punya mental issue sama kayak aku, mereka cenderung lebih membutuhkan orang, entah itu pasangan, entah itu lingkungan yang istilahnya suportif, di mana mereka tuh nggak iya aja terhadap perilaku kita gitu. Tapi kayak mereka tuh ada juga sebagai pengingat nih buat kita gitu. Kayak walaupun pada awalnya mungkin aku nggak akan terima kalau misalkan diingetin gitu ya, ya enggak itu mah nggak masalah gitu ya, terus ribut misalkan gitu. Tapi
itu sebenarnya bakal jadi poin yang suatu hari nanti si orang yang penyintas ini akan memikirkannya gitu. Jadi ketika udah turun ya si gejala-gejala yang tadi itu, kita tuh bakal lebih bisa berpikir gitu kayak, oh iya ya ternyata benar juga sih yang diomongin sama dia. Kaduhung berarti ya? Iya gitu, dan akhirnya kita kayak dikasih keberanian buat minta maaf sama ternyata itu orang lain gitu ya, atau orang terdekat kita kalau misalkan ternyata perilaku kita kemarin itu salah gitu. Tapi ada juga nih ya, kalau misalnya orang-orang kan nggak semuanya punya kemampuan untuk langsung datang ke psikolog dan psikiater ya. Ada juga yang misalkan kekurangan materi gitu. Terus kekurangan edukasi juga. Sebenarnya ngapain sih ke psikolog atau nggak ke psikiater itu gitu ya? Emangnya kita gila apa misalkan gitu ya? Karena istilahnya stigma masyarakat gitu ya, ada sebagian besar masih berpikir bahwa kalau misalkan datang ke psikiater atau ke psikolog itu untuk orang-orang yang gila gitu. Padahal orang yang datang ke psikolog dan ke psikiater berarti otomatis mereka masih sadar kalau dirinya tuh ada sesuatu gitu. Kalau orang udah dibilang gila, berarti dia sebenarnya udah kehilangan akal dan pikirannya. Iya kan gitu ya. Iya gitu. Nah pertanyaannya Teh, kalau misalkan lagi berantem ya kayak tadi masalah sampah gini, itu si contoh sama cowok Teteh gitu ya, si cowoknya lebih baik diamin aja lah sendiri atau gimana sih menanganinya? Nah oke. Jadi ini tuh ada yang spesial dari hubungan aku sama Reza nih. Aku sih pengennya nanti dia ngomong juga. Kenapa nanti nggak sekarang aja? Boleh. Boleh sekarang aja ya? Boleh. Om, panggilin Om siapa? Saya. Kebetulan ya, ini podcast kita ini sering didatangin orang-orang terkenal ya. Terkenal di RT-nya. Kemarin ada Ustadz Devi, sekarang ada Tevika, ditambah lagi dengan adanya Reza. Karena Reza ini boleh dibilang idolanya nih, idola ABG perempuan mungkin ya, dengan boybandnya. Pasti kayak gitu kan? Aduh ya ampun. Nah kebetulan panggilnya gimana ini jauh banget kayaknya. Abang Akang. Itu boleh? Jauh kayaknya. Aduh aku jadi agak-agak grogai. Soalnya saya pernah merasakan seperti itu Teh. Kenapa? Pernah merasakan seperti itu. Jadi kalau lagi marah tuh kadang ada yang bilang ya udah aku mau demin aja nanti juga biasa lagi. Tapi kan saya sebagai laki-laki. Om Reza sehat? Assalamualaikum. Temen Om. BTW kita sosit banget ya. Kapelan ya. Kayaknya Tapi masih kalah kapelan. Kapelannya kan kadang-kadang ya. Apa? Kadang-kadang depan TV doang. Kalau saya dulu sama pacar itu kapelan tiap hari. Dasteran. Putih abu. Ya iya siapa ya? Nah, teman-teman bisa nebak siapa tamu kita kali ini. Dia adalah orang yang paling terkenal, idola juga buat kaum hawa nih ya. Perkenalkan, saya Denny Cagur. Kalau ini Denny Cagur berarti saya Narji berarti. Oke, ini adalah Kang Reza ya. Atau kalau berhubung sudah datang di Om Trip, maka panggilannya pun harus berubah. Jadi Om, jadi panggilnya Om. Oh siap Om. Kalau dengar Om itu suka pengen bagi-bagi ya? Bagi-bagi uang. Om, tadi kita sedikit ngobrol-ngobrol sama Tevika ya, terutama Banyak masalah ya ini anaknya. Enggak, Emangnya ini guru BP apa? dari segi emosinya mungkin ya. Nah, kalau lagi emosi, biasanya hal apa yang sering dilakukan? Apa ditinggalin aja nanti dia sendiri, bener sendiri misalkan? Nah tadi tuh lagi bahas ini. Iya, sebenarnya. makanya. Jadi aku udah kasih tahu kalau misalkan hubungan aku sama Reza tuh spesial kan. Nah, kenapa spesial? Kenapa spesial? Gitu? Iya. Karena jadi kita berdua ini sama-sama punya sesuatu. Punya apa sesuatu nih? Gitu, Sama sama-sama. emang gak dipungkit punya smash. Terus serius-serius banget. Iya, jadi kadang-kadang mental disorder aku itu bertabrakan sama Reza. Gitu.
nih, kamu nggak apa-apa nggak kalau misalkan cerita gitu? Sebenarnya ini adalah masalah yang serius Om. Iya, kenapa tuh? Ini bisa membuat bumi kebalik. Gitu. Oh iya. Kan PPKM udah panjang lagi. Jangan. Suruh keluar lagi kalau gitu. Kayaknya dia orang sakit deh. Jadi mungkin Om Reza ini lebih berada di pihak yang sabar, yang mengalah. Nggak gitu. Enggak Jadi juga apa malah ini ada. teh? Kenapa Kayak nggak boleh gitu. dijelasin? Jadi bikin penasaran nih. Kayak gitu. Aku nggak apa-apa nggak sih ceritain? Nggak apa-apa. Oke. Awas aja nanti. Jadi ya kita berdua ini dua-duanya adalah seorang penyintas, by the way, gitu. Jadi kita ada satu mental disorder yang samaan. Aku punya borderline, dia juga punya borderline. Aku punya bipolar dan Reza punya paranoid. Jadi kadang gini loh, kalau misalkan Reza ke-trigger, aku tuh kadang-kadang suka ikut ke-trigger gitu. Jadi ribut kan. Jadi kayak apa ya? Contoh kecil. Hal yang menurut orang lain tuh sebenarnya tuh sepele dan bisa diselesaikan dengan semudah itu. Ini bisa jadi kayak gunung berapi. Nah, ini bisa jadi kayak wah, sampai ributnya sampai kayak apa gitu ya. Serem ya kayaknya. Ya cuman aku kayak apa ya? Karena mungkin aku lebih senior ya mengetahui kalau misalkan aku punya mental disorder, jadi kadang aku suka mikir mungkin lagi mood swing apa dia gitu. Aku lebih kayak oh mungkin dia lagi gini gitu ya. Tapi kadang-kadang emang aku juga ikut ke trigger gitu, kayak nggak terima gitu. Kok kamu gitu sih gitu sama aku gitu. Tapi kalau misalkan ingat lagi, oh mungkin dia lagi ke trigger sama pikirannya, entah itu misalkan dia punya masalah atau apa gitu. Aku suka kayak gitu. Tapi mungkin nggak sih kalau misalkan si bipolar ini muncul gara-gara ada hal tertentu yang terkadang ya yang tadi dibilang pada hal tersebut hal sepele gitu. Atau memang muncul secara tiba-tiba aja? Mana tuh ya? Kalau bipolar yang aku tahu ya, dia tuh punya bisikan maut di kepalanya. Bisikan seorang monster gitu, yang dimana bertentangan sama pikiran kita sendiri gitu kan. Itu yang paling sedang. Kalau dibilang nggak ke-trigger dan nggak ke-trigger, itu dua-duanya masuk Om. Oh gitu. Masuk kalau bipolar ya. Dan saya tuh termasuk orang yang ateis dalam hal kayak gini gitu, dulu. Tapi Vika bersikeras harus ke dokter, harus gimana, karena mungkin orang-orang yang lihat di sini nih, mentalis itu mungkin kebanyakan orang nggak percaya, mungkin lu jarang sholat, mungkin lu jarang beribadah, nggak ada penyakit itu adalah hadiah dari Tuhan. Saya termasuk orang yang gitu dulu. Tapi pas saya konsultasi dan bersikeras gitu sampai ngulangin drama beberapa kali sama Vika, akhirnya saya ke dokter waktu itu, bertanyalah gimana dan dokter pun menanyakan apakah Reza pernah ngalamin ini, apakah Reza pernah ngalamin ini. Ternyata semua beneran masuk ke diagnosa yang emang ternyata anjir Boleh. Katanya disuruh enyo ya. Gimana? Jangan bawa serius banget. Ya jadi pas di diagnosa ini, anjir ternyata bener dikasih obat penenang dan yang lain dengan resep dokter gitu. Ternyata bener ya, ternyata obat yang dikasih dokter ini emang menenangkan hati aku, menenangkan pikiran. Dari situlah aku mulai belajar bagaimana cara mengatasi diri aku yang sangat ribet gitu. Tapi akhirnya bergantungan obat kan? Enggak. Terus aku udah berhenti. Udah percaya aku bisa sendiri gitu. Aku bisa sendiri dengan apa? Aktivitas, produktivitas setiap hari. Nah kalau lagi marahan gitu, mending saling diemin, introspeksi sendiri-sendiri atau terus berargumen gitu? Nah sekarang lebih ke diem ya. Diem. Aku sih lebih milih diem. Pasti akhirnya menyesal maaf ya akhirnya gitu kan? Enggak juga. Bahaya gitu. Iya, jadi tunggu aja cewek yang minta maaf biasanya gitu. Kalau pan tunggu gimana? Nunggu dia dulu. Iya Ceweknya kadang nunggu dulu deh. apa ya? Jadi aku termasuk orang yang rajin ngobrol sama teman aku yang psikolog kan. Karena aku berpikir gini loh, kalau misalkan kita berdua adalah orang yang sama-sama nggak mau belajar, maksudnya nggak mau belajar secara akademisnya ya, ini tuh si penyakit ini tuh gimana sih cara nanganinnya dan lain-lain gitu kan, sampai akhirnya apa ya, aku mungkin bukan mengalah ya, tapi lebih mencoba buat kayak kalau misalkan dia nggak bisa minta maaf ya kenapa nggak aku duluan gitu.
Ya kenapa nggak aku duluan aja gitu. Nggak, karena menurut aku ya aku berpikir kalau misalkan pacaran main-main sih ya udah lah ya gitu, mau udahan juga ya udah gitu. Tapi masalahnya udah umur segini gitu ya, kita juga punya pengalaman sendiri-sendiri, Reza punya pengalaman, aku punya pengalaman. Aku berpikir kayak apa ya, kenapa kita selalu nunjuk orang biar duluan, sedangkan kita juga nggak mau kalau duluan gitu, kayak gitu. Jadi kenapa kita nggak duluan aja gitu? Aku mikirnya gitu. Dulu aku sempat mikir kayak kalau dia keras, ya ngapain aku harus mengalah gitu. Tapi lama-lama kayak hubungan ini nggak akan pernah berhasil kalau misalkan aku sama aja keras gitu. Iya, kalau aku lagi keras misalkan Reza juga sama aja misalkan keras, atau enggak Reza lagi keras aku juga misalkan sama aja keras. Dan menurut aku ya mau gimana cara itu berhasil gitu loh. Jadi kayak tali aja ya, kalau saling keras sama keras bisa putus. Makanya ulur satu keras nggak apa-apa. Nah, ini kayak gitu. Dulu pada saat mengetahui menyintas Kayak panik dia atau ini sempat kaget walaupun juga. muka saya kayak bopak. Tapi tetap artis. Nah itu masalahnya itu ya. Ya mudah-mudahan deketan ke jadi artis. Ketepaan. Nah dulu pada saat awal mengetahui menyintas bipolar, itu ada rasa shock atau malu atau seperti apa? Bentar, aku pengen garis bawahi ya, bukan cuma bipolar tapi bipolar dan borderline. Soalnya aku pengen bukannya aku bangga punya hal itu ya, tapi menurut aku iya gitu. Karena kalau misalkan kita nggak tahu kekurangan kita di mana, ya kita gimana caranya kita bisa tahu kita memperbaikinya gimana gitu. Jadi aku pengen dijelasin aja gitu ya teman-teman, kalau misalkan aku tuh punya dua gitu ya, bipolar dan juga borderline gitu. Pertama sih ya karena pada saat itu masih benar-benar tabu lah orang-orang datang ke psikolog, psikiater. Apalagi aku sendirian loh datang ke psikolog dan psikiater tanpa didampingi siapapun. Yang jelas ya sedih lah ya, maksudnya kayak pada saat itu aku seorang diri, nggak ada, aku termasuk orang yang susah buat berteman. Jangankan kata aku juga buat open ke publik kayak tadi ya, di rumah aja ngobrol sama orang rumah aja aku jarang banget gitu. Jadi pada saat itu kayak benar-benar ngerasa sendirian, terus aku nggak tahu harus gimana, terus aku ngerasa juga aduh aku harus mulai memperbaiki ini tuh dari mana gitu. Bingung. Terus yang jelas aku sempat ada di masa depresi di mana aku tuh sama sekali jadi antisosial ya. Jadi kayak aku nggak tahu siapa orang yang mau nerima aku dengan kekurangan aku yang kayak gini gitu ya. Dan bahkan mungkin kayak misalkan gini deh, aku cerita ke teman-teman yang ada di sini juga belum tentu bisa merasakan yang aku rasakan kan dalam diri aku, kayak pergelutannya gimana nih antara kepala aku sama yang sama diri aku sendiri gitu. Nah pada saat itu yang aku rasain kayak gitu, makanya kenapa aku memilih buat sendiri dulu. Kayak oke, mungkin step awalnya aku harus mulai mencari apa yang bisa membahagiakan aku. Karena ini jujur aja ya, kalau misalkan dulu ya aku lagi kumat nih, misalkan bipolar mood swingnya, aku tuh sampai punya playlist di handphone aku, dimana playlist itu isinya lagu-lagu yang happy semuanya. Emang itu ngaruh dengerin lagu? Dangdut semua. Dengerin lagu ngaruh juga itu. Jadi kayak terapinya sih sebenarnya semua tergantung sama apa yang kita sukai ya. Misalkan aku suka musik, makanya kenapa aku bikin si playlist itu, karena walaupun sebenarnya nggak ngasih banyak impact sama diri aku, tapi at least mungkin ya 2%-3%-nya ada lah ya gitu. Dibandingin nggak sama sekali gitu. Terus aku juga pernah ada di masa dimana aku pengen mati. Serem. Iya beneran, seriusan. Depresi yang Iya parah banget, karena jujur aja pada saat itu nggak banyak orang yang melek soal si borderline sama si bipolar ini. Orang yang punya mental issue itu dianggap gila sama orang-orang gitu. Makanya mungkin aku kayak sedikit merasakan apa yang
Marshanda rasain, apa yang Ariel Tatum rasain gitu ya, ketika mereka divonis seperti itu, orang-orang sekelilingnya kayak serius lu punya kayak gitu kan. Aku langsung berpikir kayak aku tuh nggak ada harganya gitu di dunia ini tuh. Kenapa dari sekian banyak orang, kenapa harus aku yang punya mental issue gitu? Tapi Karena cara orang-orang merubahnya gimana? Kan pasti ngedon dulu ya. Sekarang malah makin berkarya ya, jadi Betul. MC, punya WO. Jadi, gimana itu cara merubah? aku tipikal yang mungkin setiap orang pasti ada di masa-masa mereka lagi ada yang merasa di bawah dulu lah ya, dan punya waktu, butuh proses buat bangkit lagi gitu. Nah, yang bikin aku bangkit lagi pada saat itu adalah anak aku gitu. Jadi pas aku punya anak, aku berpikir gimana caranya biar anak aku nggak tumbuh jadi punya mental disorder kayak aku. Otomatis dia harus punya ibu yang positif, tidak memperlihatkan apapun itu yang, walaupun sebenarnya aku lagi depresi nih, tapi kalau di depan anak aku kayak enggak kok, nggak ada masalah. Dan dari semenjak itu jujur aja jarang banget aku ngeluh sama hidup aku. Jarang banget, kayak misalkan aduh nggak punya duit atau nggak, aduh ini hidup kok gini amat gitu. Aku jarang banget ngelakuin hal itu. Jadi walaupun aku lagi di bawah nih ya, biarin aku membiarkan kayak seluruh tubuh aku, pikiran aku ngerasain itu, nggak apa-apa, karena itu normal, setiap orang pernah stres gitu ya. Aku nggak ngedinai aku ngerasa lagi sedih, enggak gitu. Tapi aku lebih ke kalau misalkan aku tenggelam di situ, ya siapa yang menyelamatkan aku? Oke. Selain dari aku sendiri. Oke, terakhir teman Om Trip semua. Motivasi untuk teman-teman Om yang di luar sana juga sama ya, penyintas bipolar dan juga borderline. Motivasi dari Tevika dan juga Om Reza, agar istilahnya dia tidak menutup diri, dia mau terbuka, dan akhirnya dia bisa menjadikan hal-hal menjadi hal yang positif. Oke, silakan dari Om Reza dulu mungkin. Ya, mungkin buat om-om yang di luar sana mempunyai teman yang punya mental isu gitu, jangan dijauhin lah. Iya. Disupport habis. Kenapa? Ini satu yang the realnya ya. Mereka tuh unik tau. Contoh banyak Pamungkas. Gila bisa melejit, padahal dia mental isu. Marshanda, Ariel Tatum, mereka tuh unik. Orang yang kreativitasnya tuh keren banget. Dirangkul sama tuh ditampar kena hoki ya kan? Real aja Bawah. Dirangkul, disupport gitu. Mereka itu nggak aneh kok, nggak aneh menurut aku. Ya aku aja yang aneh. Support ya intinya. Dari Tevika motivasinya mungkin? Kalau dari aku sih lebih ke orang-orang yang mungkin, kalau orang-orang yang udah tahu mereka punya mental issue, mereka udah tahu ya gimana cara nanganin diri mereka dan lain-lain gitu. Karena mungkin mereka udah ada jalurnya nih, tahu saya harus ke psikiater, saya harus ke psikolog gitu. Tapi kalau pesan dari aku mungkin buat teman-teman yang merasa ada sesuatu misalkan dalam dirinya yang istilahnya unusual gitu ya, jangan malu buat sharing sama temennya. Terus atau enggak, at least kalau misalkan dari temen terus dari keluarga gitu ya, merasa udah ada sesuatu yang bukan aneh ya, maksudnya unusual lah ya, ada sesuatu yang unusual, jangan malu buat pergi ke psikolog dulu. Karena step pertama itu ke psikolog dulu, baru nanti dari psikolog itu ke psikiater. Kalau misalkan gejalanya kayak cuman mood swing biasa doang gitu ya, nggak sampai mengganggu pekerjaan, mengganggu pikiran, atau nggak mengganggu hubungan sama orang-orang sekitar kita, masih bisa ke psikolog. Tapi kalau udah mengganggu dan membuat orang-orang sekeliling kita nggak nyaman, jangan malu buat datang ke psikiater, karena kita sendiri nggak akan bisa self diagnose atau istilahnya menilai diri kita, oh kayaknya gue bipolar, atau nggak kayaknya gue borderline, atau nggak paranoid atau apa. Itu hanya bisa didiagnosis oleh psikiater. Dan juga satu lagi, buat teman-teman yang udah istilahnya penyintas juga, jangan malu dan juga jangan takut untuk terus berkarya gitu ya, karena setiap orang punya potensi itu, dan aku yakin kalau misalkan Tuhan itu adil ya, setiap orang pasti dikasih kekurangan tapi pasti ada kelebihannya juga gitu. Percayalah pada diri dengan harapan dan
kayak bener berapa itu? Gua apa tuh? Menuju puncak. Oh. Melihat cahaya. Ini bukan iklan, teman. Lagu api. Ya intinya jangan hilang harapan ya, pasti ada hal positifnya ya. Di Betul. balik semua ada hikmahnya intinya. Betul. Pokoknya tetap aja di centang deh. Sama ini, tungguin buku aku yang terbaru. Nah, kepoin ya, dibantu support. Apa namanya bukunya? Edelweiss ya. Edelweiss. Bukan. Salah satu latar lagunya Edelweiss dan ada lagu aku yang tunggu aku itu. Kepoin ya, teman-teman. Pokoknya tetap aja dipantengin channelnya, YouTube kami Om Trip Official. Jangan lupa like, comment, share, and subscribe. See you again. Makasih Teh Vita. Atur nuhun. Ya, udah aja makasih.